Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana cara instalasi FTP menggunakan PSFTPD karena kita menggunakan versi Linux 20.04. Sebelum menuju ke video tutorial cara instalasinya, lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Prasetyo dengan NIM 36195540110 dan ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Thoriqul Mustaqim dengan NIM 3619554011047 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Pratama dengan NIM 361955401048. Untuk cara instalasinya akan dijelaskan oleh teman saya di video tutorial selanjutnya. Oke, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana konfigurasi FTP pada Linux Ubuntu Server menggunakan FS FTPD karena kami menggunakan versi Linux 20.04. Yang pertama kita setting pada network di VirtualBox, kita menggunakan pertama NAT. Kenapa menggunakan NAT? Karena ini adalah default konfigurasi untuk bisa mendapatkan koneksi internet dari PC. Kemudian kita start. Oke, setelah masuk ke OS Linux Ubuntu Server, kita masuk ke terminal dengan mengetikkan shortcut Ctrl-Alt-T atau bisa menggunakan search terminal. Sebelum itu, kita masuk ke file directory root dengan mengetikkan sudo su. Kemudian masukkan password. Setelah itu kita masuk ke directory root utama. Kita ketikkan ifconfig. Oke, di sini ada interface untuk NAT yang telah kita setting tadi. Mungkin untuk awal-awal setting itu kita tidak bisa mengetikkan ifconfig karena kita belum menginstal yang namanya NetTools. Nah, maka dari itu apabila kita tidak bisa membuka ifconfig, kita harus menginstal yang namanya NetTools dengan mengetikkan perintah apt install NetTools. Karena saya sudah menginstal apt install NetTools, maka saya bisa membuka ifconfig. Oke. NetTools sendiri itu berfungsi untuk menampilkan ifconfig jika interface tidak muncul pada Linux Ubuntu. Lalu kita kembali ke Windows aplikasi VirtualBox. Kita ketikkan power off. Selanjutnya kita setting di bridge adapter, kita ubah menjadi bridge adapter pada adapter 1 sesuai dengan wireless card-nya PC-nya. Setelah itu kita klik start lagi. Kemudian kita masuk ke terminal dengan shortcut Ctrl-Alt-T. Masuk ke file directory root, masukkan password, kemudian masuk ke file root utama. Nah, setelah itu kita ketikkan ifconfig. Nah, di sini pada interface ENP0S3 terdapat sebuah perbedaan. Apa? Pada IP-nya. Yang tadi IP-nya menggunakan 10.0.2.15. Sekarang IP-nya berubah menjadi 192.168.43.137. IP ini didapat dari mana? IP tersebut didapatkan secara DHCP dari internet. Karena kita terkoneksi dengan internet. Lalu, kita masuk ke file directory etc untuk mengecek. Kita ketikkan ls dan kita mencari file directory bernama network. Oh ini, network ada. Kemudian masuk ke network, file directory network. Kemudian kita ketikkan ls. Nah, dalam file directory network di sini ada interface. Dalam interface ini kita bisa mengkonfigurasi IP secara statik maupun dinamis. Kita ketikkan nano interface. Nah, ini adalah tampilan di dalam file nano interface. Kemudian kita isikan untuk setting IP secara DHCP. Dan perintahnya itu allow hotplug enp0s3, kemudian auto enp0s3
bawahnya iFace NP0 S3 inet DHCP. Maksud dari konfigurasi ini adalah pada interface ENP0 S3 kita setting sebagai internet DHCP, yaitu IP-nya otomatis kita dapatkan yang diperoleh dari IP internet. Kemudian kita juga bisa menambahkan IP second pada interface ENP0 S3, yaitu perintahnya kita buat pada IP kedua ini menjadi static. Setting IP second static. Perintahnya yaitu auto ENP0 S3 titik 21, maksudnya titik 21 ini adalah sub interface dari interface utama. Pada sub interface ENP0 S3 itu adalah second IP yang kita setting sebagai static. Kemudian iFace ENP0 S3 sub 1 start setting sebagai static. Kemudian IP-nya adalah 192.168.10 titik absensi anggota kita. Karena anggota saya memiliki absensi 16, 17, dan 18, kita tambahkan menjadi 51. Kemudian kita save dengan nama interface. Lalu kita restart network dengan mengetikkan perintah etc init d networking restart. Oh ya, sebelum di restart kita masuk ke file directory utama terlebih dahulu. Kemudian ketikkan etc networking restart. Oh nggak ada, ngetik aja. etc init networking restart. Oke. Nah, setelah kita melakukan networking restart tersebut, kita buka lagi ifconfig. Apakah ada perubahan? Nah, di sini pada interface ENP0 S3 mendapat IP secara DHCP tadi, dan pada interface ENP0 S3 sub 1 kita setting sebagai static dengan IP 192.168.10.51. Setelah itu, untuk penjelasan bagaimana penginstalan FTPD bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian menginstal VSTPD-nya. Yang pertama yaitu pastikan Linux kalian sudah terupdate terbaru ya, dengan cara mengetikkan apt-get update. Itu sudah, oke, sudah done. Lanjut kita masuk ke bagian untuk install FTPD-nya, VSTPD-nya dengan perintah apt-get install VSFTPD. Oke, sudah sampai dan semua. Oke, sudah done. Lalu lanjut lagi kita untuk melihat running status dari VSFTPD tersebut dengan mengetikkan perintah sudo systemctl status VSFTPD. Nah, di situ ada tandanya. Kalau hijau berarti tandanya sudah aktif. Kemudian setelah melihat status VSFTPD-nya, kita mengecek lokasi dari file VSFTPD tadi. Kita masuk ke folder etc, directory etc, kemudian kita ls. Nah, di situ ada vsftvd.conf. Setelah itu untuk agar aman, karena di sini kita akan melakukan konfigurasi terhadap file VSTPD tersebut, sebaiknya kita membackup data utama. Apabila terjadi kesalahan, kita tinggal membackup dan mengambil data backupan tadi dengan cara cp vsftpd.conf lalu cek vsftpd.org.conf. Nah, seperti di atas tadi, lalu kita cek lagi di ls. Nah, di situ sudah ada file vsftpd.org.conf, di mana itu
file backup sewaktu-waktu kita membutuhkan untuk membutuhkan file default dari awal. Oke, selanjutnya yaitu setelah kita membackup file VSFTPD tadi, kita langsung mengkonfigurasi pada file yang awal dengan membuka file vsftpd.conf tadi dengan cara nano vsftpd.conf. Nah, di situ terdapat banyak teks yang dikomentari. Kita cari saja teks yang bertuliskan local enable sama dengan yes, Ctrl F, local enable. Nah, itu di situ apabila ada tanda pagernya tinggal dihilangkan saja. Kemudian yang uret enable itu juga jika ada tanda pagernya dihilangkan saja, dan local umix 022 begitu juga tanda pagernya dihilangkan. Selanjutnya yaitu kita cari tag chroot local user. Nah, di situ ada chroot local user sama dengan yes, itu juga seperti tadi dihilangkan tanda pagernya, dan yang bawahnya juga yang enable dihilangkan tanda pagernya. Setelah itu semua sudah dihilangkan, lalu save saja, Ctrl X, tekan Y, enter. Kemudian setelah save file tersebut, kita restart file tersebut dengan cara systemctl restart vsftpd. Sudah selesai. Untuk konfigurasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Rati. Oke, sebelum kita melakukan yang namanya file transfer protocol, langkah yang harus dilakukan selanjutnya yaitu menambahkan user dengan cara perintah sudo add user. Untuk nama user bebas. Di sini saya akan menggunakan nama psg4. Untuk password diisikan sesuai dengan masing-masing keinginan. Untuk full nama dikosongkan saja, room number juga dikosongkan saja, work phone juga dikosongkan saja, home phone dikosongkan, dan yang terakhir dikosongkan juga. Lalu ketikkan perintah i untuk melanjutkan. Setelah menambahkan user, langkah selanjutnya yaitu setelah menambahkan user, kita juga harus menambahkan directory user dengan mengetikkan perintah echo psg4 sudo tea lalu /etc /vsftpd.chroot_list. Setelah ditambahkan, kita menuju ke langkah selanjutnya yaitu memulai file transfer menggunakan aplikasi FileZilla. Sebelum melakukan file transfer menggunakan aplikasi FileZilla, pada kolom host isikan IP server yang sudah ditetapkan secara otomatis pada Linux tadi. Untuk kolom username isikan psg4 sesuai yang telah dibuat tadi. Dan untuk password isikan sesuai settingan tadi. Dan untuk port dikosongi saja karena akan dikoneksikan secara default menggunakan port 21. Setelah mengisikan itu semua, lalu tekan tombol Quick Connect. Setelah muncul pada kolom sebelah kanan, terdapat tulisan psg4 yang dimana bahwa user tersebut sudah connect dengan FTP server. Untuk melakukan percobaan transfer file, kita coba pada kolom bagian kiri bawah. Di situ terdapat file percobaan txt. Kita akan coba transfer ke dalam directory psg4 dengan cara menarik ke dalam directory psg4. Lalu terdapat tulisan transfer message yang menandakan bahwa file transfer berhasil menggunakan FTP client. Selanjutnya, setelah kita melakukan file transfer menggunakan aplikasi FileZilla, lalu kita akan mengecek pada directory psg dengan cara
via CLI di sini dengan cara mengetikkan cd/home. Lalu ketikkan perintah cd direktori yang sudah dibuat tadi, yaitu psg4. Lalu ketikkan perintah ls. Maka di situ akan terdapat file percobaan yang sudah ditransfer menggunakan aplikasi FileZilla. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan via file explorer pada Linux. Kita buka file explorer pada Linux, lalu kita masuk ke other location, lalu kita masuk ke komputer. Di situ terdapat file home, kita masuk ke file home itu, klik. Lalu di situ terdapat direktori psg yang sudah dibuat tadi, psg4. Maka di dalamnya akan terdapat file percobaan yang sudah ditransfer tadi. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan untuk instalasi praktikum installation FTP server. Mungkin ada salah kata waktu penjelasan atau kurang jelas, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.